Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal bahas salah satu koin, yaitu Bitgetbrise. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian, para army dari koin Bitget. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sekitar 2 hari yang lalu gue telah membahas dari koin Bitget. Dan kali ini pembahasan dari koin Bitget sangat menarik ya. Terutama yang akan kita bahas mengenai beberapa army yang tidak setuju ataupun kurang setuju dengan langkah yang telah diambil oleh developersnya koin Bitgetbrise. Dimana langkah tersebut yang telah diambil oleh developers koin Bitget ini mengenai investasi ke dalam project lain. Nah, itu akan menjadi pembahasan poin inti mengenai koin Bitgetbrise kali ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin intinya, sekarang kita cek dulu mengenai harga dari koin Bitget. Apakah kali ini sedang mengalami pemulihan atau masih mengalami koreksi? Dan ternyata per hari ini untuk koin Bitgetbrise sendiri masih mengalami koreksi ataupun penurunan sekitar 1,12%. Dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 2891 USD. Dan mengenai peringkat untuk koin Bitget masih menduduki di peringkat 180-an. Walaupun di dalam sebuah harga untuk koin Bitget sedang mengalami koreksi ataupun penurunan 1%-an lebih, tetapi di dalam sebuah volume mengalami kenaikan sekitar 6%-an. Dan untuk volume dari koin Bitget ini di kisaran 4,2 juta US dollar. Oke, jadi pembahasan kali ini sangat menarik sekali, tetapi sekali lagi disclaimer ya, ini menurut perspektif gua dengan langkah yang telah diambil oleh si developersnya koin Bitgetbrise sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan army ataupun community-nya si koin Bitgetbrise. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi pembahasan pertama di mana di sini adanya sebuah laporan mingguan yang telah dikeluarkan ataupun yang telah diterbitkan oleh tim dan juga developers koin Bitgetbrise. Jadi di sini untuk laporan mingguannya periode tanggal 29 Mei tahun 2023 ya. Jadi memang ini adalah salah satu kinerja selama 1 minggu terakhir yang telah dicapai oleh project koin Bitgetbrise. Jadi di sini untuk cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya, di mana di sini terhitung tanggal 22 hingga tanggal 29 Mei tahun 2023. Oke, di dalam sebuah laporan mingguan ini sangat menarik sekali gitu ya, kesimpulannya nanti akan kita jabarkan juga. Dan mengenai gambaran untuk market, jadi kepositifan di udara membawa pasar dalam perjalanan ke atas, dan sementara udara tenang dan juga memberi kita gambaran yang jelas. Untuk saat ini mari membangun kepositifan yang kita miliki. Bitcoin melayang di 28.000 USD dan menunjukkan beberapa tanda pemulihan yang baik menuju nilai yang lebih besar. Dan total kapitalisasi pasar secara global mencapai di 1,1 triliun US dollar. Oke, jadi di dalam sebuah laporan mingguan yang telah diterbitkan oleh tim dan juga developers koin Bitgetbrise yang telah disampaikan adalah kepositifan di udara membawa pasar dalam perjalanan ke atas. Ya, mungkin menurut dari tim dan juga developers koin Bitget tentang kondisi market cryptocurrency sedang menuju pemulihan. Dan di sini pun kita bisa melihat untuk Bitcoin memang melayang di atas 28 ribuan, tapi ini tidak berlangsung lama ya, karena setelah mengalami kenaikan di atas 28.000 USD itu langsung terkoreksi ya. Jadi untuk resisten terkuat dari Bitcoin itu masih di kisaran 30 ribuan US dollar. Dan kali ini pun untuk harga dari satu keping Bitcoin sudah berada di kisaran 27.000 sekian US dollar. Dan bahkan di dalam sebuah market cap industri cryptocurrency secara global di sini masih di 1,1 triliunan. Dan selain itu membangun kepositifan yang sama, tim Bitget sedang membangun dan juga menciptakan dunia yang akan merangkul kripto selamanya. Dan Bryce telah mulai membuat berita di beberapa platform media sosial teratas dan tampaknya menjanjikan bagi para investor. Dan market cap untuk koin Bitget mencapai di 116,1 juta US dollar. Oke, jadi kali ini adanya suatu revolusi gitu ya, dimana tim dan juga developers koin Bitget selalu berinovasi supaya beberapa investor ini mulai tertarik untuk membeli dari project koin Bitgetbrise. Sekalipun tidak tertarik untuk membelinya, tetapi setidaknya dari beberapa investor mulai mengetahui kira-kira apa itu project koin Bitgetbrise. Jadi kurang lebihnya seperti itu, makanya di sini dia telah membagikan dan juga mungkin bekerja sama atau membuat berita di beberapa platform media sosial. Karena sekarang udah makin banyak sekali gitu ya untuk beberapa media sosial yang telah mengangkat berita-berita dari koin Bitget ini. Dan mengenai pencapaian dari koin Bitgetbrise selama 1 minggu terakhir, di sini ada iMove yang telah memperoleh 1,4 juta USD dari Bitget Ventures.
Yang kedua ada Murate AI mendapatkan 2,1 juta USD dari Bitgear Ventures. Yang ketiga ada D-Lens memperoleh sekitar 1,12 juta US dollar dari Bitgear Ventures. Ketika kita totalkan dari ketiga project ini yang telah berhasil diinvestasikan oleh project Bitgear Ventures ini, kurang lebih sekitar 4,7 juta US dollar, atau ketika kita rupiahkan nilainya itu mencapai 70,5 miliar rupiah. Wow, sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi 70 miliaran rupiah ini telah dibagi kepada 3 project aja. Sementara pendanaan yang telah diterima oleh project CoinBitGear ini hanya 10 juta US dollar aja. Jadi artinya nilai investasi tersebut itu bukan pure hanya dana yang telah diterima oleh pihak ketiga, tetapi dari tim CoinBitGear pun dia memiliki dana yang banyak. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini, inilah salah satu yang menimbulkan kontroversial ataupun pro dan kontra di kalangan army CoinBitGear Bryce. Tapi untuk gua pribadi, mungkin saja dengan adanya suatu investasi seperti ini, tim dan juga developers CoinBitGear ini memiliki suatu misi yang mungkin beberapa investor itu tidak tahu ya, karena yang diinginkan oleh investor ataupun army dari CoinBitGear ini hanya buyback and burn, di mana angka dalam sebuah harga CoinBitGear ini mengalami pertumbuhan dan total supply dari CoinBitGear ini semakin berkurang secara signifikan. Toh itu aja yang diinginkan oleh army dari CoinBitGear, karena sudah jenuh juga melihat dalam sebuah harga CoinBitGear ini lama sekali untuk mengalami lonjakan harga. Tapi gua rasa ya, langkah yang telah diambil oleh developers CoinBitGear ini memiliki suatu nilai yang akan berkembang di masa depan. So, buat kalian yang memang sudah tidak percaya terhadap project CoinBitGear, silahkan kalian cabut, kalian close, tinggalkan project CoinBitGear, dan salah satu token native-nya adalah Bryce. Tapi untuk gua sendiri, gua masih memiliki suatu kepercayaan, dan gua yakin tim dan juga developers CoinBitGear ini memiliki suatu misi yang tujuannya itu adalah untuk memperbesar di dalam sebuah project, dan juga nilai harga untuk token native-nya adalah CoinBitGear Bryce. Itu secara sudut pandang gue pribadi, tetapi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun kalian kurang setuju dengan perspektif gue, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan selain itu pun di sini untuk pencapaian selanjutnya, Bryce sekarang aktif divalidasi oleh Magic Square. Dan Bryce adalah salah satu project yang paling menjanjikan yang dikembangkan di BNB dan juga memiliki blockchain sendiri. Memiliki angka pertumbuhan yang menjanjikan pada grafik dan juga menutup beberapa kesepakatan hebat dari semua mitra baru. Dan Bryce terikat untuk melihat market cap bernilai miliaran dolar. Nah, jadi tujuan utamanya tim dan juga developers CoinBitGear ini dia ingin melihat untuk dari token native-nya ataupun Bryce ini mencapai market cap miliaran dolar atau multi-billion dollars. Jadi logika sederhananya itu kita sebagai investor ya, untuk dianalogikannya, tim dan juga developers CoinBitGear ini adalah seorang pengemudi yang memiliki suatu tujuan ke arah mana dia akan melaju, melangkah ataupun berjalan. Kita sebagai penumpang ya udah kita tinggal mengikuti dari si supir tersebut ataupun pengemudi. Ya, untuk cocok logis sederhananya seperti itu ya. Dan tujuannya itu adalah gimana caranya tim dan juga developers CoinBitGear Bryce ini bisa mencapai dalam suatu tujuan yang sudah ditargetkan ya, yaitu di market cap bernilai miliaran US dollar. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini ya, jadi gua rasa ya intinya tim dan juga developers CoinBitGear ini memang memiliki suatu hal yang memang tidak diketahui oleh army dan juga komunitasnya CoinBitGear Bryce. Karena army dan juga komunitas CoinBitGear Bryce ini termasuk gua sendiri ya, mungkin agak sedikit jenuh juga gitu ya untuk menunggu berlama-lama bisa menjadikan atau menciptakan beberapa jutawan baru bahkan miliarder baru di dalam projectnya CoinBitGear ini. Tapi tidak mungkin juga salah seorang yang tiba-tiba bakar duit untuk membuat beberapa orang itu kaya dengan instan. Intinya seperti itu. Contoh, kita balikan lagi sama diri kalian masing-masing atau diri kita masing-masing lah ya. Kita seorang developer, kita memiliki suatu project dan kita memiliki beberapa banyak investor. Dalam waktu seminggu atau lamanya di 1 bulan, kita bakar duit nih untuk memperkaya beberapa investor. Setelah mendapatkan suatu kekayaan dari beberapa investor ataupun investment yang kita miliki yang telah berinvestasi ke dalam proyek kita, dia meninggalkan begitu aja. Dan kita akan menjadi apa? Kita hanya dijadikan sampah. Nah, jadi tujuannya dari developers CoinBitGear itu ke arah sana. Dia tidak ingin hanya bakar duit setelah beberapa investornya mendapatkan suatu keinginan yang telah diharapkan sebelumnya, atau menjadi jutawan bahkan miliarder atau mungkin triliuner, tetapi suatu saat nanti dia akan ditinggalkan begitu aja. Dia tidak mau. Makanya di sini dia memiliki suatu inovasi untuk berinvestasi ke dalam beberapa proyek yang lain. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin dengan kalian yang bertanya-tanya kenapa alasan dari tim dan juga developers CoinBitGear ini menginvestasikan dananya itu ke proyek luar tetapi tidak mengembangkan dari proyeknya sendiri.
Dan logika sederhananya lagi, jadi begini, untuk mereka, sekalipun developers CoinBitGet ini hanya mengembangkan dari projectnya, dari mana dia akan mendapatkan suatu profitable, gitu ya. Sekalipun memang itu tujuan yang bagus gitu ya, untuk mengembangkan projectnya sendiri, tetapi alangkah bagusnya, dia bisa mendapatkan sumber income itu dari beberapa keran, atau dari beberapa sumber. Semakin banyak sumber income yang akan dia dapatkan, maka akan semakin cepat untuk mengembangkan di dalam sebuah projectnya itu sendiri. Jadi, mindset dari orang kaya, atau orang yang mungkin memiliki suatu sudut pandang yang berbeda gitu, seperti pemikiran kita yang layaknya selalu kita pikirkan cuan instan atau kaya dengan instan, ini jelas berbeda ya. Jadi mindset kita dengan mindsetnya si developers ini jelas berbeda. Intinya dia memiliki suatu tujuan tertentu yang dimana investor dan juga arminya ini sama sekali tidak mengetahui. Toh di sini pun dia sudah menjelaskan, intinya project dari CoinBitGet ini ketika berkembang, tim dan juga developers ingin menyaksikan dan akan membawa untuk CoinBitGet ini mencapai multi-billion dollars. Ya, intinya seperti itu. Dan bahkan di sini pun di dalam sebuah pemikiran penutupnya, sementara kita semua memimpikan masa depan yang akan membuat kita bebas secara finansial. Wow. Jadi di sini di mana beberapa investor yang mungkin masih tetap bertahan dan masih tetap setia untuk menemani dalam sebuah perjalanan dari CoinBitGet ataupun Project BitGet ini, suatu saat nanti kalian akan financial freedom. Kurang lebihnya seperti itu. Ini yang telah dijanjikan. Tetapi sekali lagi, apakah ini hanya sekedar janji manis dari developers CoinBitGet supaya beberapa investor ini tetap bertahan, atau mungkin ini akan menjadi suatu kenyataan yang akan dibuktikan kepada beberapa investornya oleh tim dan juga developers CoinBitGet. Dan bahkan selain itu pun akan sehat juga gitu ya secara ekonomi, dan tim BitGet bekerja sepanjang waktu untuk mewujudkan impian tersebut. Dan begitulah cara seorang pemimpin sejati berbasis di jalan dan memegang cahaya masa depan ya. Jadi kenapa gue menyatakan bahwa kita ini adalah hanya seorang penumpang dan tim sekaligus juga developers itu adalah pengemudinya. Jadi kemanapun mereka akan pergi dengan tujuan yang positif, menurut gua why not gitu, kenapa tidak ya. Tetapi sekali lagi buat kalian tetap disclaimer lah ya, gua bukan berarti di sini membanggakan atau membagus-baguskan dari CoinBitGet ini, tetapi tidak, gua hanya sekedar memberikan suatu opini menurut gua sendiri kira-kira bagaimana nih langkah yang telah diambil oleh tim dan juga developers CoinBitGet. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Dan intinya kapanpun ya, mungkin seiring berjalannya waktu cepat ataupun lambat, CoinBitGet ini akan mencapai suatu tujuan. Jadi ini hanya sekedar masalah waktu aja, karena di dalam sebuah proses terbagi dua. Proses itu ada yang cepat, ada juga yang lambat. Mungkin salah satu proses yang lambat ini terjadi di salah satu project, yaitu CoinBitGet ya. Tetapi suatu saat nanti ya mungkin kita akan bisa menjadi jutawan atau bahkan miliarder. Tergantung dari nilai investasi kalian, kira-kira berapa nilai yang sudah kalian investasikan, dan silakan kalian hitung mengenai ROI-nya atau return on investment kalian. Ketika dari CoinBitGet ini mencapai ke harga yang sudah kalian targetkan, kira-kira kalian mendapatkan return berapa persen atau berapa rupiah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan bahkan dengan adanya suatu gebrakan baru ataupun inovasi baru dengan adanya BitGet Ventures dan juga menginvestasikan dananya ke beberapa project lain yang telah dilakukan oleh tim dan juga developers CoinBitGet, di sini pun ada salah satu media yaitu Yahoo.Finance, di mana Yahoo.Finance ini adalah salah satu media yang lumayan besar juga, dan dia memberitakan kali ini terkait keuangan. Ya, terutama keuangan dari mana? Yaitu dari projectnya CoinBitGet. Jadi di sini freelancing metaverse, yaitu project D-Lens Web3 pertama dari jenisnya, yang pertama mendapatkan 1,12 juta USD dari perusahaan PC ataupun Patriot Capital teratas karena pre-sale publik melampaui 1,1 juta dolar. Dan BitGet Ventures akan menginvestasikan dananya sekitar 1,12 juta USD di D-Lens untuk membantu mendanai pengembangan metaverse yang didukung oleh blockchain yang telah menghasilkan sensasi besar di kalangan Web3, dan beberapa pengamat berpikir dapat membalikan ekonomi pekerja lepas ataupun pertunjukan yang masih sangat berpusat pada platform Web2. Dan di sini pun BitGet Ventures berfokus pada investasi dalam infrastruktur, ekosistem, dan juga aplikasi terdesentralisasi yang memiliki potensi untuk dibentuk kembali. Nah, jadi di sini pun salah satu media yang telah memberitakan terkait BitGet Ventures yang telah berhasil menginvestasikan dananya ke salah satu project, yaitu D-Lens_com, di mana project tersebut memang baru saja mau diluncurkan dan bahkan sekarang pun masih dalam tahap pre-sale ataupun pra penjualan. Tetapi ternyata banyak sekali beberapa investor ini menyukai dan berminat untuk membeli dari project tersebut. Dengan tim CoinBitGet menginvestasikan sekitar 1,12 juta dolar, dia telah berhasil meraup sekitar 1,1
$1 juta dari beberapa investornya. Ya, jadi inilah tujuan dari tim dan juga developers Coin BitGet menginvestasikan dananya ke beberapa project lain itu. Ketika memang salah satu project itu berhasil, mungkin dia akan mendapatkan suatu keuntungan. Sekalipun memang ini gagal, tapi mungkin ada sebuah konsekuensi yang akan didapat oleh tim dan juga developers Coin BitGet. Ya mungkin bisa kehilangan setengah nilai yang telah diinvestasikan ke salah satu proyek tersebut, atau mungkin itu akan dikembalikan secara utuh, atau mungkin bisa kehilangan 100%. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini. Tetapi tim dan juga developers Coin BitGet ini tidak bodoh, yang tidak mungkin dia hanya sekedar menginvestasikan dananya tanpa riset sedalam-dalamnya. Jadi gua rasa ini adalah salah satu langkah yang sangat-sangat bagus sekali dan juga bijak untuk perkembangan dari project Coin BitGet, dan salah satu token native-nya adalah Bryce. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari project Coin BitGet Bryce dan juga pencapaian selama 1 minggu terakhir. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.